Hanya berjarak 3 hari untuk undangan itu, semakin hari semakin dekat. Setelah Eric Ling dan Geo Li membuat rencana, mereka datang ke gedung Gunung Timah setiap hari untuk melapor kepada Diana dan menerima pelatihan khusus dari Diana. Eric Ling berpikir bahwa dengan dirinya yang sekarang, dia bisa bertarung dengan Diana. Membiarkan Diana melihat kemajuannya, dan dia akan sangat dipuji oleh Diana. Bahkan kalimat penolakan sederhana, Eric Ling akan memikirkannya. Tapi hasilnya, Eric Ling salah. Di depan Diana, Eric Ling tidak berbeda dari sebelumnya. Setiap kali, apa yang diterima masih tetap hancur. Hal ini membuat Eric Ling sedikit curiga dengan kehidupannya. Tidak masuk akal. Pada awalnya Eric Ling telah melihat Diana bertarung dengan Selina Hai yang hampir memiliki kekuatan yang sama. Eric Ling bertanya pada dirinya sendiri sekarang, mungkin dia dapat bersaing dengan Diana. Atau apakah Diana tidak menunjukkan semua kekuatannya di awal? Tetapi situasi saat itu terkait dengan hidup dan mati Diana, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya. Bingung, Eric Ling berhenti memikirkannya, dan tidak mempunyai pilihan selain menerima akhir yang disalahgunakan dengan jujur. Setiap hari melalui pelatihan khusus, Eric Ling terluka dan dianiaya, dan apa yang dia dapatkan adalah pertumbuhan yang luar biasa. Setelah menjalani latihan khusus hari itu dan minum obat untuk menyembuhkan lukanya dan sembuh, Eric Ling berdiri di dekat jendela dan menatap danau di depannya dengan berat hati. Diana berkata, "Mengapa kamu masih merasa tertekan? Menjadi master tenaga angin, kamu harus berbahagia. Nanti, aku akan menemukan hari yang cocok untuk membawamu ke makam kuno Gunung Timah." Menunggu hari ini, Diana sudah menunggu sangat lama. Untuk sementara Eric Ling tidak tertarik dengan makam Gunung Timah, tetapi dia berkata dengan suara yang dalam, "Master, apakah aku benar-benar tidak kompeten? Mengapa kamu bilang begitu?" Diana penasaran, melihat kuil Taoist Zonghai selama 100 tahun terakhir, master seni bela diri termuda berusia 40-an. Kamu bisa menjadi master seni bela diri di usia 25, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Eric Ling menghela nafas, tetapi aku merasa, aku sebagai Raja Zonghai, sedikitpun tidak melakukan hal baik. Selalu ada orang yang ingin menyakitiku. Menginginkanku mati. Kota Zonghai berada di bawah kendaliku, selalu mendapatkan masalah, bocah bodoh, di dunia ini mana ada orang yang tidak mati. Beberapa tempat memiliki danau persilatan, dan di dalam dunia persilatan pasti ada pertempuran. Dalam pertempuran pasti menyebabkan orang mati. Diana terlihat sangat terbuka. Eric Ling berkata, "Tetapi, aku merasa selalu lemah." Eric Ling merasa sangat sedih. Merasa dingin dan kesepian. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Master Zonghai sangat mendominasi dan dapat mengendalikan hidup matinya dan membangun tatanan sosial. Tetapi siapa yang tahu, Eric Ling adalah Raja Zonghai, yang takut setiap hari, seperti menari di ujung pisau sepanjang waktu. Diana berkata, "Jangan berpikir seperti itu lagi. Selama kamu terus bekerja keras, pada akhirnya semua penderitaanmu akan berakhir." "Ya, terima kasih, Master." Eric Ling menyingkirkan peralatan makan dan pergi membawa termos. Bahkan dalam menghadapi tekanan seperti itu, Eric Ling tetap bersikeras membawakan makanan untuk Diana setiap hari tanpa gangguan. "Nak, semangat." Diana menatap bagian belakang Eric Ling, dan mengatakan dengan suara yang dalam, seorang anak 25 tahun, adalah normal baginya merasakan tekanan untuk menanggung beban yang begitu berat. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Setiap jalan menuju yang lebih kuat adalah melangkah di bawah tekanan selangkah demi selangkah. Jika ingin memakai mahkota, maka harus menanggung beratnya. Kata-kata ini, Eric Ling tidak mendengarnya. Waktu senja, sebuah mobil, 5 orang, perlahan melaju menuju Gunung Feri. Geo Li, Bloody Mary, Eric Ling, Dalton Zhang dan Selina Hai. Mereka pergi ke janji 3 hari Ronald. Hati setiap orang sangat berat, lagi pula perjalanan hari ini, hidup atau mati, tidak pasti. Cedera Geo Li telah banyak membaik, dan dia berkata dengan marah, "Kali ini,
aku harus membawa adik ketigaku kembali. Eric Ling, kamu hanya melihat ke belakang dan menonton penampilanku. Geo Li tiba-tiba menjadi sangat mendominasi. Di matanya, Eric Ling sangat bisa membantunya kali ini. Tapi kekuatan Eric Ling terlalu buruk, tidak mungkin menjadi lawan Ronald. Ingin membawa Hendrik Lee kembali, maka harus mengandalkan diri sendiri. Bloody Mary membawa tas berbentuk strip di punggungnya, jadi sudah tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa isinya. Dalton Zhang berkata, "Ketua, radius Gunung Fairy lebih dari belasan mil, aku penuh dengan persenjataan, tidak akan ada yang mendekati kita." Bloody Mary mengangguk, "Eric Ling, kamu seharusnya tidak pergi hari ini." Selina Hai sedikit gugup saat ini. "Aku akan bertemu dengan Ronald suatu saat nanti." Begitu Ronald melihat dirinya dan Eric Ling berjalan bersama, "Aku takut kalau aku adalah pengkhianat organisasi arus gelap. Masa depannya di paruh kedua hidupnya akan hilang. Bahkan dia bisa dibunuh oleh organisasi arus gelap." Selina Hai awalnya tidak mau datang, tetapi Eric Ling tidak mengizinkannya. Dia tidak bisa menahannya, yang membiarkan dirinya meminum pil beracun, dan penawarnya ada di tangan Eric Ling. Eric Ling melihat pemandangan dari luar jendela, cahaya malam sangat indah. Selina Hai melanjutkan, "Ronald membuat janji dengan Geo Li hari ini, jadi dia sudah sangat siap sepenuhnya. Jika kamu datang 2 hari yang lalu, mungkin masih ada peluang. Sekarang, jika kamu pergi ke janji temu itu, tidak ada bedanya dengan mencari mati." Analisis pembagian Selina Hai sangat masuk akal. Geo Li berkata, "Apakah kamu tidak melihatku terluka 2 hari sebelumnya? Hari ini lukaku membaik, aku memiliki kekuatan untuk bertarung. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Eric Ling dapat mengalahkan Ronald, kan?" Selina Hai tidak memperhatikan Geo Li, dan melanjutkan, "Eric Ling, bicaralah." Eric Ling menoleh dan berkata, "Selina Hai, apa yang kamu katakan itu benar. Hari ini kita pergi untuk janji temu, yang sudah Ronald sebarkan." "Kamu bilang, apa yang akan dia sebarkan?" Selina Hai berkata, "Tentu saja, aku menghubungi anggota organisasi arus gelap lainnya dan bersiap-siap untuk menangkapnya." Dalton Zhang tidak senang, "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kita mudah tertangkap?" Eric Ling berkata, "Kalau begitu biarkan Ronald yang mengaturnya. Aku ingin tahu siapa yang akan dia hubungi." "Apakah kamu gila?" Selina Hai sangat marah. Eric Ling berkata, "Aku tidak gila, aku hanya ingin mengerti satu hal. 3 hari yang lalu Ronald dan Geo Li sudah bersepakat, dan sudah dihitung 3 hari kemudian. Itu berarti dia sudah menghubunginya sendiri saat itu. Bahkan jika aku membunuhnya dalam 3 hari, orang yang dia hubungi itu akan tetap tahu. Dan akan melakukannya pada kita cepat atau lambat." Selina Hai membeku sesaat, apa yang dikatakan Eric Ling masuk akal. "Bukankah jika begini kamu akan terus berselisih dengan organisasi arus gelap, akan lebih baik jika aku menunggu orang yang dihubunginya itu, kemudian mengambil kesepakatan itu bersama-sama. Hanya dengan cara ini kita dapat menghilangkan akar kejahatan, sekali dan untuk semua, dan akan benar-benar terputus zonghai kita dengan organisasi arus gelap." Tatapan Eric Ling tegas. Selina Hai tiba-tiba menatap pria itu dengan kagum. Sangat cerdas, sangat strategis dan kuat. Jika Eric Ling diberikan lebih dari 10 tahun untuk bertumbuh, mungkin dia benar-benar akan membuat perbedaan. Namun, Eric Ling mungkin tidak memiliki 10 tahun pertumbuhan yang damai. Selina Hai berkata, "Kamu bertaruh." Eric Ling berkata, "Ya, aku bertaruh Ronald yang mati dan bukan keluarga Hai. Jika itu keluarga Hai, semuanya sudah berakhir." Namun, Eric Ling tidak bisa berbuat lebih banyak. Selina Hai berkata, "Bagaimana jika itu adalah keluarga Hai?" Eric Ling berkata, "Aku hanya bisa bekerja keras." Selina Hai menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak mengerti. Kamu terlalu meremehkan keluarga Hai. Kekuatan keluarga Hai tidak seperti yang kamu bayangkan." Eric Ling berkata, "Aku tahu, Guru Zaini, pendiri Zonghai, adalah anggota keluarga Hai. Pada akhirnya,
Guru Zaini berkultivasi ke ranah jembatan Tongyun dan meninggal di tangan keluarga Hai. Sejak saat itu, materi seni bela diri yang dikeluarkan ke Zonghai oleh Provinsi Sanjiang setiap tahun dikurangi oleh keluarga Hai. Selina Hai menggelengkan kepalanya, itu hanya mantan keluarga Hai, tetapi sekarang keluarga Hai lebih kuat. Eric Ling penasaran, aku ingin mendengar detailnya. Selina Hai berkata, 200 tahun yang lalu keluarga Hai sekuat yang kamu katakan. Hari ini, keluarga Hai bahkan lebih kuat. Pemimpin muda Tamara Hai adalah jenius pertama dari keluarga Hai dalam 100 tahun, menjadi master saat usia 15 tahun, pada usia 18 tahun dia menguasai tenaga angin, dan sekarang dia berusia 23 tahun. Dan kekuatan tenaga dalamnya telah mencapai puncak istana Baijin, dan akan segera menerobos jembatan Tongyun. Inilah wanita kebanggaan langit yang dikenal mampu menembus batas sang master. Wajah Eric Ling memucat, dia benar-benar takut. Sudah menjadi master saat usia 15 tahun, 18 tahun menguasai tenaga angin 23 tahun, istana Baijin dan akan menerobos jembatan Tongyun. Ya Tuhan! Imajinasi Eric Ling berada di luar jangkauan. Dan seorang wanita. Apakah itu manusia? Tamara Hai. Eric Ling menggumamkan nama itu. Eric Ling merasakan tekanan putus asa semacam ini untuk pertama kalinya dalam 3 tahun di Zonghai. Diperkirakan Tamara Hai dapat membunuh dengan mencabut bulu kaki dan menepuknya di atas meja, bukan? Selina Hai berkata, kepala keluarga Hai adalah Alex Hai, berada di tingkat jembatan Tongyun 30 tahun yang lalu. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan tidak terpikirkan oleh kami. Banyak orang berkata, Alex Hai telah melampaui batas master dan telah menjadi seperti dewa. Iya, Eric Ling menarik napas dalam-dalam lagi. Terlalu menakutkan. Kawasan Jiangbei Provinsi Qian dan Zonghai tidak ada di tingkat yang sama sekali. Selina Hai berkata, jika palem raksasa diketahui oleh keluarga Hai, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki cara untuk bertahan hidup? Apakah kamu masih ingin terus bertaruh hari ini? Eric Ling menarik napas dalam-dalam, aku ingin bertaruh. Selina Hai tertawa mengejek, Eric Ling, apakah kamu ingin mendengar aku mengatakan yang sebenarnya? Aku telah bertanggung jawab dalam urusan organisasi arus gelap di Zonghai untuk waktu yang lama. Alasan mengapa kawasan Jiangbei Provinsi Qian tidak melakukan apapun terhadap Zonghai. Itu karena keluarga Hai memiliki struktur yang lebih tinggi dan lebih besar. Tidak ingin melanggar perjanjian non-agresi trilateral tahun ini. Keluarga Hai tidak ingin kehilangan kepercayaan dari dunia. Ini adalah pola dan visi yang hanya dimiliki oleh mereka yang kuat. Bahkan makam kuno Gunung Timah, mungkin keluarga Hai tidak terlalu peduli. Selain menyerah kepada keluarga Hai, Zonghai tidak punya cara lain. Apakah kamu pikir perjuanganmu dapat mengubah pola Zonghai? Jangan aneh-aneh. Palem raksasa dari keluarga Hai hanya belum terungkap taringnya. Setelah taringnya terungkap, Zonghai hanyalah seperti semut. Selina Hai berkata tanpa basa-basi. Palem raksasa, bukankah kamu memberikannya begitu saja? Bloody Mary, bukankah kamu memberikannya begitu saja? Kamu, Eric Ling, dan caramu bertahan hidup di Zonghai. Apa yang aku katakan mungkin buruk, tapi itulah kenyataannya. Suara Selina Hai memekakkan telinga. Semua orang menundukkan kepala karena malu. Dihadapkan dengan keluarga Hai seperti itu, semua orang berada di bawah tekanan besar. Eric Ling menarik napas dalam-dalam, apa yang kamu katakan memang sangat kejam. Tapi aku, Eric Ling, tidak percaya pada takdir atau kelangsungan hidup. Selama aku berdiri di tanah, aku akan menggunakan cara hidupku sendiri untuk bertahan hidup. Selama aku bernafas, obsesiku tidak akan berubah. Setelah berbicara, mobil berhenti. Dalton Zhang, yang mengemudi, berkata, Ketua, ini dia. Ayo turun. Eric Ling memimpin untuk turun dari mobil. Aku melihat halaman kecil yang sangat tua di depan, dikelilingi oleh pepohonan, menutupi langit dan matahari. Bloody Mary membawa Dalton Zhang keluar dari mobil dan pergi dengan tenang.
Penembak jitu perlu menemukan lokasi yang cocok. Pergi ke janji temu. Eric Ling memimpin Geo Li dan Selina Hai perlahan menuju gubuk. Jarak kilometer, bergerak maju perlahan. Selina Hai membujuk Eric Ling untuk menyerah pada janji itu. Dia hampir berlutut untuknya, tetapi Eric Ling sangat keras kepala. Selina Hai menangis tanpa air mata. Aku mengikuti Eric Ling, aku tidak ingin dilihat oleh Ronald. Akhirnya sampailah di depan pintu gubuk. Diam-diam, tanpa gerakan apapun. Semua orang merasa feeding di sekitar diisi dengan dingin yang mengerikan dari udara. Nasib Zhong Hai tergantung pada siapa yang ada di dalam. Jika itu dari keluarga Hai, Zhong Hai sudah berakhir. Mungkin satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah mengikuti jalan Selina Hai. Jika orang-orang di dalamnya bukan keluarga Hai, para petinggi organisasi arus gelap lainnya, atau orang lain, Zhong Hai mungkin masih mempunyai kesempatan. Panggilan. Eric Ling menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan berjalan masuk. Pada saat ini, mentalitas Selina Hai cruising. Langsung menarik tangan Eric Ling. Eric Ling, jangan pergi, sudah terlambat untuk menyesal sekarang, kamu akan membunuhku, hidupku akan hancur oleh tanganmu. Jantung Selina Hai terbuat dari baja, dan dalam menghadapi momen penentu takdir ini, dia harus mampu menahannya. Jika kamu tidak punya tempat untuk bergaul, kamu bisa bergaul denganku. Eric Ling tidak berhenti, tetapi bergerak maju dengan kuat, menyeret Selina Hai ke depan. Selina Hai menjadi gila, orang gila, semua orang gila, menyuruhku bergaul denganmu. Bagaimana bisa seorang Eric Ling? Akhirnya, berjalan masuk. Ada langkah batu di halaman yang mengarah langsung ke dalam aula. Lampu dinyalakan di aula, memancarkan cahaya redup. Eric Ling mengikuti tangga batu, langkah demi langkah, dan akhirnya berjalan masuk. Eric Ling, kita bertemu lagi. Ronald, suara akrab terdengar. Selina Hai tidak bisa lagi bersembunyi, jadi dia berdiri tegak dan memulihkan ketenangannya. Karena tidak ada cara untuk memilih takdirmu sendiri, maka hadapilah dengan tenang. Wah, bukankah ini adalah Master Selina Hai? Kamu juga benar-benar datang. Mengapa? Kamu bergaul dengan Eric Ling. Ronald berkata dengan wajah tersenyum, tampaknya, pria tampan memiliki keuntungan, Eric Ling mengandalkan penampilan, dan kehilangan duta bayangan seniormu. Selina Hai gemetar, detak jantungnya melebihi 200. Ini sudah berakhir. Eric Ling akan dibunuh olehnya. Menatap Eric Ling dengan sengit, tapi Selina Hai tidak banyak bicara. Ronald tersenyum dan berkata, Master Selina Hai, tidakkah kamu akan menjelaskannya? Atau, kamu benar-benar mengkhianati organisasi arus gelap? Selina Hai ingin menemukan alasan untuk membedakan dirinya. Tapi tidak bisa menemukannya. Tidak akan menjelaskannya sama sekali. Aku mengerti. Aku akan melaporkan kepada Guru Soto ketika aku kembali. Kamu adalah murid yang dilatih oleh Guru Soto. Jika Guru Soto tahu bahwa kamu telah mengkhianati organisasi arus gelap, pasti dia akan membunuh kerabatmu. Aku tidak sabar untuk melihat kejadian ini. Ronald memiliki postur yang tinggi, secara sadar sepenuhnya memahami inisiatif. Geo Li, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali, itu adalah takdirmu. Aku tidak menyangka kamu berani datang hari ini. Aku mengagumi keberanianmu. Tetapi sendirian. Keberanian saja tidak cukup. Ronald tersenyum dingin. Geo Li berkata dengan dingin, di mana adik ketigaku? Jangan khawatir, kita mempunyai waktu hari ini. Ronald bertepuk tangan. Bermata satu membawa seorang pria gemuk besar dengan hati yang berdarah dan berjalan ke bawah dan melemparkan pria gemuk besar itu ke tanah. Adik ketiga, Geo Li berteriak, dan secara naluriah bergegas ke depan. Akibatnya, bermata satu menghantam kepala Hendrik Li dan berkata dengan dingin, jika kamu maju selangkah, aku akan segera menghancurkan kepalanya. Jangan, jangan. Geo Li langsung berhenti, napasnya setengah pendek. Ronald, apa yang kamu inginkan? Ronald tertawa dan berkata, aku mendengar bahwa Geo Li sangat memiliki kemampuan,
dan kamu telah membentuk pasukan penjara barang berharga. Meskipun aku tidak begitu tahu apa itu pasukan penjara barang berharga. Tapi kamu bisa mengambil snowman dari Gunung Lanos, aku harus memintamu untuk datang dan bicara. Setelah mengatakan, Ronald menyalakan sebatang cerutu untuk dirinya, menghisap dan berkata, kamu ingin aku melepaskan adikmu, bisa. Kamu dapat memberikan palem raksasa milik manusia salju sebagai gantinya. Geoli terkejut, aku tidak punya. Satu-satunya milikku sudah diberikan kepada Eric Ling. Plak, bermata satu mengeluarkan cambuk dan mengkibaskannya ke arah Hendrik Lee. Suasana meledak, tubuh tersayat. Kakak tertua, berikan saja padanya. Aku tidak mau mati. Hendrik Lee menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Adik ketiga, kakak tertua benar-benar tidak mempunyainya. Jika aku punya, pasti aku sudah memberikannya kepadanya. Aku mempertaruhkan hidupku untuk menyelamatkanmu. Mata Geoli memerah. Geoli adalah orang yang sangat berperasaan. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, dia akan membalas dengan baik juga. Kalau begitu bisakah kamu minta Eric Ling untuk mengeluarkannya? Hendrik Lee meraung. Geoli menoleh untuk melihat Eric Ling, mengepalkan tinjuannya dan berkata, Eric Ling, ini untuk adikku, tolong keluarkan palem raksasa dan berikan kepada Ronald. Aku Geoli akan berterima kasih atas kebaikanmu seumur hidupku. Aku mohon padamu. Geoli langsung berlutut di hadapan Eric Ling, memohon dengan berlinangan air mata. Hati Eric Ling sakit seperti tertancap pisau. Jika dia tidak meminum pil darah ini, Eric Ling pasti akan menyerahkannya. Tetapi tidak ada cara. Eric Ling berjongkok dan membantunya berdiri. Geoli, aku baru mengenalmu hari ini. Jangan lakukan ini. Geoli menangis. Eric Ling mengambil nafas dalam-dalam, berbalik untuk melihat Ronald. Palem raksasa, ini kuberikan padamu. Eric Ling mengeluarkan palem raksasa dan melemparkannya ke Ronald. Palem raksasa memiliki lapisan di luarnya. Aku mengupas lapisannya, sehingga palem raksasanya menjadi kering. Ronald mengambilnya dengan gembira. Setelah melihat lebih dekat, dia sangat kecewa. Dia melemparkan palem raksasa dari tangannya ke tanah dengan ganas. Apakah kamu memberikan benda yang rusak ini untuk membodohiku? Plak-plak. Bermata satu mencambuk Hendrik Lee berulang kali. Dagingnya terpotong oleh cambuk dan berserakan di tanah. Mengejutkan. Ah, kakak tertua, tolong aku. Hendrik Lee berteriak panik. Geoli merintih dengan air mata, mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Ronald, palem raksasa telah diberikan kepadamu, apa yang masih kamu inginkan? Jika kamu masih menyakiti adik ketiga, jangan salahkan aku jika tidak bersikap sopan. Ronald tertawa dan berkata, kamu dapat melakukan sesuatu padaku. Eric Ling berkata, Ronald, palem raksasa benar-benar seperti itu. Aku bisa menukarkan Hendrik Lee dengan syarat yang lain. Selama aku bisa memberikannya, katakanlah. Ronald berkata, tidak, aku ingin palem raksasa. Palem raksasa milik manusia salju. Eric Ling berkata, tidak ada. Plak, plak, plak. Tubuh Hendrik Lee dipukuli hingga hampir berubah bentuk. Hati Geoli menjadi ibah, melihat dia yang seperti itu membuat dia sekuat tenaga untuk mencari Ronald. Situasi lepas kendali. Eric Ling dengan serius berkata, orang-orang yang berada di atas, silakan turun. Selalu bersembunyi di belakang, tidakkah menurutmu itu sangat rendahan? Begitu dia memasuki pintu, Eric Ling merasakan aura yang sangat kuat di lantai atas. Tak, tak, tak. Suara hentakan kaki. 4 orang turun. Di barisan depan ada 2 pria, yang satu tua dan yang satu muda. Orang tua itu mengenakan jubah berwarna hijau tua, badannya sungguh luar biasa. Memegang tongkat cemara di tangan, seperti petapa. Nero Bai, si kedua dari keluarga Bai. Keberadaan yang mengerikan kedua setelah Farhan Bai. Yang muda berusia awal 20-an, mengenakan jubah putih, terlihat sopan, kuat, tegap, tampan, memiliki sepasang mata yang angkuh, seolah tidak terkalahkan. Feroz Bai, pemimpin muda keluarga Bai, pemimpin masa depan keluarga Bai. Dikenal sebagai patriark keluarga Hai,
dia adalah harapan dari masa depan keluarga Bai. Dua orang itu, masing-masing memancarkan aura yang membuat Eric Ling merinding. Dua wanita di belakang, mengenakan pakaian kulit yang kuat, penampilan yang luar biasa. Dari pandangan pertama dia langsung tahu mereka bukan karakter yang lemah, sepertinya penjaga keluarga Bai. Ronald tersenyum dan memperkenalkannya kepada Eric Ling. Akhirnya dia tertawa dan berkata, Eric Ling, hari ini aku hanya sebagai perantara untuk mempertemukan kalian berdua. Bisakah kamu mengeluarkan palem raksasa? Perkataanku tidak menentukan apapun. Hidup dan mati kalian juga berada di tangan kakak Nero Bai dan pemimpin muda Feroz. Feroz Bai datang dengan membelakangi tangannya, dia bahkan tidak melihat ke arah Eric Ling, dia langsung mengambil pisau dan menyayat tangan kanan Hendrik Lee. Ah, diiringi tangisan sengsara, tangan kanan Hendrik Lee melayang ke atas dan kebetulan jatuh di depan kaki Geo Lee. Tangan, masih bergerak, kakak tertua, Hendrik Lee meraung memilukan. Feroz Bai, apa yang kamu lakukan? Geo Lee menggeram, mengangkat tangan yang terputus di kedua tangannya. Aku tidak suka omong kosong. Jika kamu punya palem raksasa sebaiknya keluarkan sekarang. Jika tidak mau mengeluarkannya, aku akan membunuhnya. Feroz Bai mengangkat pisaunya lagi. Tangan kiri Hendrik Lee juga dipotong. Hal yang sama, tangannya terbang ke depan kaki Geo Lee. Ah, kakak tertua. Hendrik Lee berteriak. Geo merosot ke bawah, memegang dua tangan yang terputus, terisak dan menangis. Adik ketigaku, ketika kamu mengikutiku, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia mengambil nyawa keluarga yang terdiri dari 200 orang dan tunduk kepadaku. Kakak tertualah yang mengingkari janjinya dan kakak tertualah yang tidak mampu melindungi darah keluarga Lee. Feroz Bai, kamu adalah Algojo. Aku ingin bertarung denganmu. Kembalikan adik ketigaku. Dengan raungan, Geo Lee melompat langsung ke tanah dan bergegas menuju Feroz Bai. Geo Lee, Eric Ling tidak bisa membiarkannya, mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Tenanglah. Brengsek, Eric Ling, kamu sama sekali tidak bisa dipercaya. Rencana sialan. Jika rencanamu adalah mengorbankan adik ketigaku sebagai umpan, maka aku tidak akan bekerja sama dengan rencana sialan ini. Orang-orang dari keluarga Lee mengandalkan aku Geo Lee untuk melindungi mereka. Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Geo Lee, menebas langsung ke bahu Eric Ling. Eric Ling tidak pernah menyangka bahwa Geo Lee benar-benar akan membunuh dirinya. Secara nalurinya mundur 2 langkah, menghindari serangan pedang panjang. Pada saat ini, Geo Lee tiba-tiba bergegas keluar seperti anak panah dari busur. Adik ketiga, aku akan menyelamatkanmu. Apa yang aku janjikan padamu, pasti akan kulakukan. Geo Lee bergegas keluar. Ini adalah sword power tahap ketiga. Serangan yang ganas, menarik gulungan sutra putih, semua udara sekitar terdorong keluar dan mengeluarkan suara ledakan. Eric Ling menarik nafas untuk penyerangan ini. Sangat kuat. Feroz Bai hanyalah seorang pemuda yang berusia awal 20-an, bukankah seharusnya dia tidak bisa menghentikan serangan yang seperti itu? Eric Ling berpikir demikian di dalam hatinya. Tapi hasilnya membuat Eric Ling terkejut. Feroz Bai hanya berdiri diam di tempat, mengangkat tangan kanannya dengan santai, langsung menghentikan serangan. Duar, ledakan dahsyat terdengar. Sword power tahap ketiga, langsung dihadang oleh tangannya. Itu adalah daging tubuhnya. Menggunakan tubuh untuk melawan. Tuhan, Eric Ling tidak bisa membayangkan hal berikutnya yang akan lebih mengejutkan Eric Ling. Geo Lee meledakannya dengan power air. Mengendalikan barang-barang dalam kehampaan, berjalan dengan pedang. Pedang panjang terlepas dari telapak tangannya, berputar di udara, menyerang Feroz Bai dengan keras sampai terdengar suara yang bersenandung. Feroz Bai menepuknya dengan satu tangan. Pedang panjang itu hancur. Prestasi yang kecil. Tangan kanan yang tertembak terus melesat ke depan, dan akhirnya dengan ganas menyerang Geo Lee. Tubuhnya meledak, terbang jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Geo Lee menghantam tanah dan memuntahkan darah dengan hebat, tubuhnya gemetar, dadanya tenggelam dan tulang rusuknya patah.
Geoli menjerit memilukan. Dia ingin berdiri, tapi tidak bisa bangun dan hanya bisa berteriak. Hancurkan Geoli dengan satu kali palem. Semua orang tercengang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Feroz Bai, yang baru berusia 20 tahun, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dengan satu palem, jari-jari memblokir SWOT Power tahap ketiga, dan kemudian menghancurkan pedang panjang Geoli, meninggalkan luka yang menusuk di dada Geoli. Dengan kekuatan seperti itu, membuat Eric Ling terkejut. Kuat sekali. Apakah kekuatan keluarga Bai sudah begitu kuat? Hal berikutnya tidak akan mudah. Bisakah mengalahkannya sendiri? Aku takut itu tidak mungkin. Ada juga Nero Bai yang lebih menakutkan. Secara teori, Eric Ling sudah mati. Kakak, Hendrik Lee sekarat, menggertakkan giginya pada Geoli. Dia berusaha menggerakkan tubuhnya dengan memutar pinggangnya, dan bergerak lebih dekat ke Geoli sedikit. Tubuhnya penuh dengan luka. Setiap kali dia menyeret tubuhnya maju ke depan, lukanya akan tergosok. Rasa sakitnya sangat parah sehingga dia menyeret bekas darah yang panjang di tanah. Mengejutkan. Dia berteriak, menahan, menghabiskan seluruh kekuatannya merangkak perlahan seperti cacing tanah. Akhirnya, Hendrik Lee mencoba yang terbaik merangkak ke depan Geoli dengan susah payah. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menekan luka berdarah Geoli, tetapi dia tidak punya tangan, jadi dia hanya bisa menggunakan kepalanya untuk menekan luka di dada Geoli untuk menghentikan pendarahan. Kakak, kamu tidak boleh mati. Aku saja yang mati. Kamu harus bertahan hidup. Ada banyak orang di keluargaku yang harus kamu jaga. Dia berkata dengan suara serak. Siapapun yang melihat pemandangan seperti itu akan tersentuh. Veteran seperti Eric Ling yang telah berada di medan perang selama 10 tahun, dia telah melihat banyak kematian, dan tidak bisa menahan tidak gemetar ketika melihat pemandangan seperti itu. Feroz Bai, kamu sangat kejam. Apakah Feroz Bai memiliki belas kasihan? Tidak, matanya masih sangat dingin. Aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah palem raksasa itu ada? Feroz Bai mengambil pedang panjang dan perlahan berjalan ke Lee bersaudara, menatap mereka berdua dengan merendahkan. Mata acuh tak acuh, tanpa emosi. Dada Geoli tertusuk, tulang punggungnya terluka parah, dan anggota tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia menggertakkan giginya dan berkata, akulah yang pertama kali menemukan palem raksasa secara kebetulan. Aku hanya memiliki satu palem raksasa ini, bukankah sudah memberinya kepadamu? Jika kamu merasa itu tidak cukup, aku masih memiliki banyak barang berharga. Jika kamu tertarik, aku akan memberikannya kepadamu. Dan menukar nyawaku untuk adik ketigaku, bagaimana? Krak, Feroz Bai dengan satu pisau, memotong kaki kiri Hendrik Lee. Aku hanya bertanya apakah ada tubuh manusia salju. Kenapa kamu tidak menjawab? Aku benci orang yang tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Feroz Bai mengangkat pedangnya dan menghadap ke kaki kanan Hendrik Lee, dengan dingin berkata, terakhir kali. Apakah ada palem raksasa manusia salju? Geoli menggertakkan gigi, tidak ada. Pedang panjang Feroz Bai berpindah dan menebas tepat di leher Hendrik Lee. Ini mengerikan. Kakak, aku akan mengikutimu di kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Selamat tinggal, gumam Hendrik Lee, lalu memejamkan mata dan diam-diam menunggu kematian. Berhenti. Eric Ling langsung berdiri dan berteriak, kamu ingin menandingi palem raksasa manusia salju, aku punya cara. Begitu dikatakan, Feroz Bai berhenti, dan ini adalah pertama kalinya dia memandang Eric Ling. Sejak dia turun, dia tidak melihat Eric Ling. Langsung mengabaikannya. Di matanya, semut tidak layak membuang pandangannya. Katakan, Feroz Bai berkata dengan dingin. Eric Ling berkata, kamu mencari palem raksasa manusia salju, apakah kamu ingin mendapatkan Fireblood dari manusia salju? Darah di tubuhku adalah Fireblood. Eric Ling memotong jarinya dan darahnya jatuh ke tanah. Sangat panas dan mengepul. Fireblood, tentu. Mata Nero Bai menjadi cerah. Feroz Bai menyingkirkan pedangnya, menarik.
Eric Ling berkata, biarkan mereka pergi. Aku akan memberikan diriku sendiri kepada kalian. Setelah kalian memakan darahku, maka akan mendapatkan Fire Blood. Feroz Bai menggelengkan kepalanya, aku tidak hanya menginginkan Fire Blood, tetapi aku juga ingin menelannya. Karena ingin menelannya maka, tidak bisa membiarkan orang luar mengetahuinya, hari ini semua orang di sini harus mati. Suara dingin itu penuh dengan kesombongan dan ketidakpedulian. Feroz Bai, jangan kelewatan. Aku katakan sekali lagi, biarkan mereka pergi, aku akan tinggal. Kata Eric Ling lagi. Feroz Bai berkata dengan dingin, semut, tidak berhak bernegosiasi denganku. Apa yang dikatakannya membuat Eric Ling sangat tidak nyaman. Eric Ling berkata, apakah kamu harus begitu sombong? Sudah aku katakan semut tidak berhak bernegosiasi denganku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Feroz Bai menebas dengan pedang. Kepala Hendrik Lee berpindah. Darah berceceran di wajah Eric Ling. Darahnya masih panas. Eric Ling hanya merasa hatinya bergetar. Sungguh sombong. Perkataanku Eric Ling, di mata Feroz Bai, apakah begitu tidak berharga? Perasaan diabaikan dan dianggap semut sangat menyakiti hati Eric Ling. Setelah itu, pedang panjang di tangan Feroz Bai ditaruh di leher Eric Ling. Bilah pedang yang dingin, menekan leher Eric Ling, memotong sedikit kulit, dan darah merembes keluar. Kamu akan segera mati, dan menyuruhku untuk melepaskan orang. Feroz Bai berkata dengan dingin, kamu, seorang pria rendahan dan orang sederhana, hidup dengan membuang-buang makanan, tidak pantas memiliki Fire Blood. Hari ini, aku membunuh orang untuk mendapatkan darah, Fire Blood adalah milikku. Setelah itu, Feroz Bai mengangkat pedang panjangnya dan langsung menebas leher Eric Ling. Tanpa kecelakaan, kepala berpindah. Eric Ling berdiri diam di tempat, tanpa rasa takut di matanya, dan berkata dengan keras, kamu pikir setelah kamu membunuhku, tidak ada yang tahu berita bahwa kamu menelan Fire Blood. Sebaliknya, kamu berani bunuh aku, keluarga baik kamu akan berakhir. Master Selina Hai adalah duta bayangan senior dari organisasi Arus Gelap. Bagaimana mungkin mengkhianati organisasi Arus Gelap untuk berlindung padaku? Dua pernyataan dari Eric Ling membuat Feroz Bai berhenti. Nero Bai langsung bertanya, apa maksudmu? Eric Ling berkata, Master Selina Hai, bermarga Hai. Sejak kecil, telah mengikuti Master Sontu, apakah kalian tidak berpikir mengapa dia bisa bersama denganku? Memindahkan keluarga Hai, dan memberikan kejutan besar kepada keluarga Bai. Feroz Bai dan Nero Bai tidak terlalu sombong lagi. Ronald yang selalu duduk di samping merasa tidak aman dan berkata dengan keras, apa maksudmu? Eric Ling berkata, hanya ada satu alasan mengapa Selina Hai dan aku bisa bersama, karena di tubuhku memiliki Fire Blood, dan Selina Hai secara alami melaporkannya ke keluarga Hai. Aku, Eric Ling, tertarik berhubungan dengan keluarga Hai. Kalian keluarga Bai, berani mengambil Fire Blood yang disukai keluarga Hai. Ses. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di ruangan itu menarik napas dalam-dalam. Ronald terkejut. Ronald dan Selina Hai telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu bahwa Selina Hai itu setia pada keluarga Hai dan jelas merupakan wanita baja. Wanita seperti ini memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk mengkhianati keluarga Hai. Tadi dia masih bertanya-tanya. Sekarang karena Eric Ling berkata demikian, dia langsung mengerti dan langsung mempercayainya. Nero Bai dan Feroz Bai juga langsung percaya. Eric Ling berkata, aku di sini untuk menjaga janji. Maksud Selina Hai dia hanya ingin melihat apakah keluarga Bai kalian bersedia menyerahkan diri kepada keluarga Hai. Tanpa diduga, kalian sebenarnya memiliki dua hati. Beraninya menelan Fire Blood, sungguh suatu keberanian yang besar. Eric Ling mengangkat kepalanya dan mengarahkan lehernya ke Feroz Bai, ayo, potong leherku sampai mati. Fire Bloodku akan diserahkan ke Tamara Hai. Aku adalah orang Tamara Hai, sini potong. Feroz Bai pucat dan tidak berani berbicara. Bahkan jika Feroz Bai memiliki kekuatan untuk membunuh Eric Ling di sini, dia tidak berani melakukan apapun.
Eric Ling mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia dan Tamara Hai merundingkan kesepakatan yang baik untuk memberikan Tamara Hai Fireblood. Ini berarti Tamara Hai sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jika terus melakukannya, itu akan memprovokasi Tamara Hai. Konsekuensinya bisa menjadi bencana. Feroz Bai, orang yang sombong, juga penuh ketakutan terhadap Tamara Hai. Nero Bai berkata sambil tersenyum saat ini, Eric Ling, kami hanya membuat lelucon. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Kompromi. Nero Bai benar-benar berkompromi. Eric Ling berteriak dalam hati, apakah nama Tamara Hai begitu efektif? Dengan mengeluarkan Tamara Hai dan hanya berbicara omong kosong, justru dapat mengejutkan si kedua keluarga Bai dan tuan muda keluarga Bai pada saat yang bersamaan. Tamara Hai ini terlalu menakutkan. Eric Ling berkata, sudah terlambat, kalian baru saja membunuh orang, dan Feroz Bai secara terbuka menyatakan bahwa dia akan melahap Fireblood sendirian. Ini tidak menghormati keluarga Hai. Master Selina Hai ada di sini, melihat dengan sangat jelas. Kalau tidak, kalian bunuh aja Selina Hai dan aku. Nero Bai tampak malu dan mencibir, Eric Ling, sedang bercanda apa kamu? Master Selina Hai adalah organisasi arus gelap duta bayangan senior. Kami keluarga Bai dan organisasi arus gelap kami sangat kooperatif dan rukun. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu pada Master Selina Hai? Eric Ling mengabaikan Nero Bai, tetapi menunjuk Ronald, dan kamu, jelas-jelas sudah menemukan Fireblood, tetapi tidak melaporkannya ke keluarga Hai. Sebaliknya, bergabung dengan keluarga Bai, dan ingin membagi Fireblood, kamu sungguh tidak setia kepada organisasi arus gelap, dan bahkan mengkhianatinya, kalian sudah berakhir. Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada Tamara Hai. Karena nama Tamara Hai sangat berguna, maka Eric Ling menggunakannya lebih banyak. Dihadapkan dengan tuduhan Eric Ling, ketiga lawan utama itu terlihat diam dan berada dalam tekanan besar. Sebenarnya, ini bukan karena Eric Ling dan Selina Hai hebat, tetapi karena Tamara Hai sangat mengerikan. Ronald mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap Master Selina Hai. Master Selina Hai, semua yang Eric Ling katakan, benarkah? Benar. Selina Hai bahkan tidak memikirkannya. Dia langsung setuju, aku telah melaporkan semua ini kepada pemimpin muda Tamara Hai. Dia akan segera meminta seseorang mengambil alih masalah ini dan membawa Eric Ling ke keluarga Hai. Perilaku kalian hari ini memang terlalu berlebihan. Ceroboh. Eric Ling berniat membersihkan identitasnya dan melanjutkan tugasnya. Tentu saja Selina Hai akan bekerja sama. Kata-kata Selina Hai adalah kata terakhir yang membuat semua orang di ruangan itu menarik napas dingin. Sikap Ronald menjadi sangat canggung, dan dia dengan cepat menurunkan posturnya. Ternyata seperti itu, aku Ronald yang gegabah sebelumnya. Sebenarnya, aku tidak mengkhianati organisasi arus gelap. Kali ini, aku dan keluarga Bai bergabung untuk melawan Zhong Hai, dan ingin mendukung Charles Ye di posisi atas. Keluarga Bai dan aku sama-sama dipimpin oleh Tamara Hai. Kali ini, pemimpin muda Feroz mendapatkan Fireblood. Ini juga untuk menghindari mimpi yang panjang, dan akhirnya akan diserahkan kepada pemimpin muda Tamara. Ronald ketakutan, mencari cara mendapati dirinya selangkah. Sikap Nero Bai juga berubah, betul, itulah yang kami pikirkan. Fireblood adalah sesuatu yang bagus. Beraninya kami menelannya sendiri. Kami semua berencana untuk menyerahkannya kepada pemimpin muda Tamara. Hanya pemimpin muda Tamara yang layak memiliki Fireblood. Aku akan memberitahu Tamara Hai semua ini, selanjutnya bagaimana kalian menyeimbangkannya, urus sendiri, kata Selina Hai dengan hangat. Eric Ling berlutut dan mengangkat tubuh Hendrik Lee. Mengambil tangan kiri dan kanan dan kaki kirinya, dia berbalik dan pergi. Selina Hai menarik Geoli yang tidak bergerak, dan mengikuti Eric Ling keluar dari gubuk. Di antara penonton, tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghalang. Menghentikan mereka sama saja dengan tidak menghormati Tamara Hai, siapa yang berani melakukan ini? Mereka hanya bisa melihat Eric Ling semakin menjauh. Meskipun Feroz Bai sangat arogan,
dia tidak berani melakukan apapun pada Eric Ling kali ini, dan menggertakkan giginya di tempat paman kedua, jadi biarkan mereka pergi seperti ini. Nero Bai menghela napas, mereka telah memberitahu Tamara Hai, kita tidak bisa memaksanya. Apa yang terjadi hari ini memang cukup ceroboh. Untungnya, kita tidak benar-benar menelan Fireblood sendirian. Ketika kita kembali kita pergi meminta maaf kepada Tamara Hai tidak mungkin memperhitungkannya dengan kita. Feroz Bai tampak enggan, tapi aku juga menginginkan Fireblood ini. Sudahlah, jangan khawatir, masih ada kesempatan. Nero Bai menepuk bahu Feroz Bai, ayo pergi. Ronald segera berdiri dengan ekspresi minta maaf, si kedua, pemimpin muda Feroz, maaf. Kali ini aku salah perhitungan. Tidak disangka Selina Hai dan Eric Ling ternyata sangat licik, langsung memanfaatkan Tamara Hai dan membawa Fireblood pergi. Dan merusak semua rencana kita. Nero Bai berkata dengan sungguh-sungguh, jika Eric Ling dan Zhong Hai benar-benar berlindung kepada Tamara Hai, akan sulit bagi keluarga Bai kita. Keluarga Bai dan Eric Ling memiliki pertengkaran lautan darah, C3, C4 ditambah 4.000 pengawal. Mereka semua mati di tangan Eric Ling. Keluarga Bai harus membunuh Eric Ling. Keluarga Bai tidak terburu-buru untuk melakukannya, karena sebelumnya si kedua Nero Bai dan pemimpin muda Feroz Bai tidak berada di kawasan Jiangbei, dan seluruh keluarga Bai menunggu mereka kembali. Kemudian langsung membunuh Eric Ling. Sekarang, kedua tuan ini telah kembali ke kawasan Jiangbei, dan tindakan keluarga Bai terhadap Zhong Hai akan segera dimulai. Jika Eric Ling berlindung kepada Tamara Hai saat ini, akan sulit bagi keluarga Bai untuk ingin memindahkan Zhong Hai lagi. Baru saja kita dikejutkan oleh nama Tamara Hai. Aku sekarang memahami satu hal. Feroz Bai berkata, jika kita mengikat Eric Ling di sini dan menyerahkannya kepada Tamara Hai, apakah tidak akan ada masalah Eric Ling? Kata-kata Feroz Bai sangat memalukan. Eric Lingmu tidak mencari perlindungan Tamara Hai, tetapi ingin menemukan pendukung. Kalau begitu aku Feroz Bai, akan mengambil inisiatif untuk menangkap kamu Eric Ling dan menyerahkannya kepada Tamara Hai. Apakah perlindungan kamu masih masuk akal? Bahkan jika keluarga Baiku tidak menginginkan Fireblood, tetap akan membunuhmu Eric Ling. Ini adalah masalah pilihan. Feroz Bai adalah lawan yang mengerikan. Nero Bai memiliki ide, pikirkan dengan cermat, itu masuk akal. Keluarga Baiku boleh tidak memiliki Fireblood, tetapi Eric Ling harus dibunuh. Ronald juga segera tenang, kita tidak hanya harus menangkap Eric Ling, tetapi juga harus membunuh Selina Hai. Kalau tidak, wanita ini akan mengatakan sesuatu tentang kita di depan Tamara Hai. Hal ini pasti akan mempengaruhi masa depan kita. Itu adalah keputusan yang sulit dipercaya untuk membunuh duta bayangan senior dari organisasi arus gelap. Ini gila. Feroz Bai berkata, boleh. Setelah berbicara, ketiga orang itu bergegas keluar dari ruangan satu demi satu, mengejar Eric Ling. Eric Ling, berhenti. Ronald adalah pengejar paling aktif dan paling cepat. Boom. Sebuah tembakan menembus malam. Ronald dipukul dengan tangan kirinya dan jatuh ke tanah, penembak jitu. Ronald langsung terbaring di tanah, takut untuk bergerak. Feroz Bai, Nero Bai dan 4 orang lainnya di belakang. Semua berwaspada. Penembak jitu, secara umum, tidak dapat mengancam master seni bela diri. Seorang penembak jitu yang bisa mengancam level master adalah hal yang sangat langka. Feroz Bai dan Nero Bai juga harus berwaspada. Ronald sedang berbaring di lubang kecil, melihat sekeliling, mencari posisi penembak jitu. Boom! Pada saat ini, suara tembakan lain terdengar. Tangan kanan Ronald dipukul. Ah! Bagaimana mungkin Zhong Hai memiliki penembak jitu sekuat itu? Aku sudah cukup baik untuk mengelak, tidak meninggalkan sudut penembak jitu bagaimana mungkin. Ronald merasa takut untuk pertama kalinya. Aku, Ronald, adalah Master Power Air. Diancam oleh penembak jitu. Feroz Bai tiba-tiba merasa bahwa penembak jitu di sisi yang berlawanan sangat menakutkan dan dapat mengancamnya.
Dia dengan cepat menemukan bunker sebagai penutup dan berteriak, "Nomor 3 dan 4, penembak jitu ada di tempatnya." Seorang wanita jangkung di belakang Nero Bai, yang dikenal sebagai nomor 3, berkata dengan mendesak pada saat ini, jarak penembak jitu ini beberapa kilometer jauhnya. Saat malam tiba, dua tembakan yang baru saja ditembakkan tidak ke arah yang sama. Aku tidak bisa menilai lokasi pihak lain untuk saat ini. Tapi yang pasti, penembak jitu ini sangat kuat. Ini adalah penembak jitu paling menakutkan yang pernah aku lihat, belum ada satupun. Wanita jangkung nomor 3 membuka ransel, dengan cepat mengumpulkan senapan sniper, berguling ke tanah, mencari perlindungan. Wanita pendek lainnya, nomor 4, dengan cepat mengeluarkan teropong target, dengan cepat mengikuti wanita jangkung itu untuk berguling ke samping, dan mulai melihat sekeliling di bawah penutup batu. Ternyata kedua orang ini adalah kombinasi dari penembak jitu. Wanita jangkung adalah penembak jitu master. Wanita pendek itu adalah seorang pengamat, yaitu seorang wakil penembak jitu. Secara umum, penembak jitu akan membawa seorang deputi bersamanya. Banyak orang mungkin merasa aneh bahwa penembak jitu melarikan diri hanya dengan satu tembakan, jadi mengapa dia harus membawa seseorang bersamanya? Apa tidak merepotkan? Sebenarnya, ada alasan untuk ini. Penembak jitu bekerja sangat keras saat melakukan tugas. Pertama-tama, tekanan psikologis tidak mungkin sanggup bagi orang biasa. Terkadang mereka perlu berjongkok di sudut tanpa bergerak untuk waktu yang lama, atau bahkan berhari-hari. Orang yang menemani penembak jitu adalah pengamat, dan bisa juga disebut wakil penembak jitu. Ketika penembak jitu berjongkok untuk mengunci target, semua yang ada di sekitarnya diabaikan. Pengamat ini adalah pelindungnya. Pada saat ini, pengamat perlu memperhatikan bahaya lingkungan sekitar untuk memastikan keselamatan pribadi penembak jitu. Selain itu mereka juga perlu mengamati faktor-faktor seperti angin, arah, suhu dan kelembaban yang dapat mempengaruhi akurasi tembakan penembak jitu. Secara sederhana, pengamat memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk menghilangkan tekanan psikologis penembak jitu dan sesekali mengobrol dengannya. Yang kedua adalah untuk merekam kartu jangkauan, menghitung arah dan jarak target dan informasi lainnya, sehingga dapat mengunci posisi target. Poin ketiga adalah ketika penembak jitu mengalami kematian yang tidak disengaja, mengambil alih baginya untuk menyelesaikan tugas yang tersisa. Nomor 3 dan nomor 4 adalah mitra penembak jitu paling elit di keluarga Bai. Telah membunuh lebih dari satu master seni bela diri. Kali ini Feroz Bai membawa mereka, yang bisa dikatakan sudah benar-benar siap. Penonton terdiam. Waktu, 1 menit dan selang 1 detik. Nero Bai bergegas ke samping dan Ronald berbisik, nomor 3 dan nomor 4 adalah mitra penembak jitu terkuat yang telah dikembangkan oleh keluarga Bai. Beberapa master telah dibunuh oleh mereka. Kali ini penembak jitu lawan pasti akan mati di nomor 3 dan nomor 4. Ronald menarik napas dalam-dalam, aku mendengar bahwa nomor 3 dan nomor 4 keluarga Bai sangat kuat. Aku tidak berharap kamu mengeluarkannya hari ini. Penembak jitu di sisi yang berlawanan pasti sudah mati. Penembak jitu yang kurang hebat, Ronald tidak peduli. Tapi untuk nomor 3 dan nomor 4, Ronald tidak bisa tidak menganggapnya serius. Tetapi ada terlalu sedikit penembak jitu dari level ini. Nero Bai berkata, jangan khawatir, kita tunggu sebentar, nomor 3 dan nomor 4 akan segera menemukan penembak jitu lainnya, bunuh dia ketika kita berhenti mengejar. Eric Ling terlambat, Ronald yakin, bagus. Kali ini, nomor 3 berbaring tak bergerak di samping batu, apakah kamu menemukan pihak lain? Nomor 4 memegang cermin penampakan dan berpatroli di sekitarnya. Mengernyitkan dahi, tidak, senja sangat gelap. Meskipun ada perangkat night vision, penglihatannya tidak terlalu bagus. Nomor 3 berkata, aku akan menembakkan tembakan sejauh 50 meter, kamu di sini untuk memperhatikan reaksi musuh. Setelah berbicara, wanita nomor 3 meluncur dengan cepat ke tanah, melewati beberapa bunker dinding pemecah batu, dan kemudian melepaskan tembakan ke sebuah bukit kecil di depannya. Boom!
Tembakan tajam memotong kekosongan. Nomor 3 menyimpulkan bahwa posisi penembak jitu berada di bukit tinggi di depan. Saat tembakan dilepaskan, penembak jitu lawan akan bereaksi dengan cepat sesuai dengan posisi suara, dan cacatnya akan terungkap. Pengamat nomor 4, 50 meter jauhnya, dapat menemukan lokasi penembak jitu. Ini adalah metode yang umum digunakan pada nomor 3 dan 4, dan telah diuji coba. Kali ini, mereka memutuskan untuk menemukan lokasi penembak jitu lawan. Ronald, Feroz Bey, Nero Bey, dan orang-orang di sekitarnya semuanya menghargai respons cepat penembak jitu. Tampaknya menang, tapi semua orang salah. Melihat bahwa setelah tembakan nomor 3, kepalanya belum ditarik ke dalam bunker. Pada saat kritis ini, kepalanya tertusuk peluru. Boom, plasma otak pecah. Kemudian, tembakan datang. Nomor 3. Nomor 4 benar-benar terkejut dengan penampakan di depannya, dan berteriak secara naluriah. Suaranya sudah sangat rendah, menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Tapi, boom, sebuah peluru menembus bunker dinding yang rusak di luarnya dan menembus dadanya. Nomor 4 jatuh ke tanah, berdarah, bahkan tidak bisa bergerak. Mitra penembak jitu terkuat keluarga Bey mati mendadak. Penonton terkejut. Nero Bey menjadi pucat ketakutan, bagaimana ini mungkin? Nomor 3 dan nomor 4 adalah penembak jitu emas yang dilatih oleh keluarga Bey selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang pernah bisa membunuhnya dengan mudah. Mungkinkah itu penembak jitu di sisi yang berlawanan adalah dewa? Terlalu kuat, Ronald berkata dengan suara yang dalam saat ini, aku belum pernah melihat penembak jitu yang begitu mengerikan. Dia dapat menangkap peluang dan membunuh lawan pada saat itu juga. Nero Bey juga ketakutan, umumnya penembak jitu teratas membutuhkan 2 detik untuk membidik lawan. Tetapi waktu membidik nomor 3 dan nomor 4 adalah 1 detik. Ini telah melampaui batas ilmu pengetahuan. Penembak jitu di sisi yang berlawanan, membidik waktu mungkin hanya membutuhkan waktu 0,5 detik atau kurang. Kekuatannya tidak pada level yang sama sekali. Ronald berkata, penembak jitu yang mengerikan. Jika kita mengambil tindakan terhadapnya, kita mungkin mati dengan ide yang ceroboh. Aku pikir aku tidak akan mengejarnya lagi. Penembak jitu di sebelah Eric Ling terlalu kuat. Legenda mengatakan bahwa hanya Tamara Hai yang memiliki penembak jitu tingkat ini. Tamara Hai lagi. Feroz Bey dalam suasana hati yang buruk. Nero Bey berkata, sayang sekali. Tinggal selangkah lagi mengejar Eric Ling, malah membiarkan dia pergi, bukan berdamai. Ronald berkata, tidak ada cara lain, antara kita dan dia melintasi ruang terbuka yang luas, sekali kita muncul di tanah akan sangat berbahaya. Nero Bey berkata, Feroz, bagaimana menurutmu? Feroz Bey berkata, aku ingin mencobanya. Aku ingin melihat seberapa cepat aku, atau lebih cepat penembak jitu itu. Apakah kamu gila? Teriak Nero Bey. Paman kedua, aku telah berlatih selama 20 tahun, dan sekarang saatnya untuk melihat kekuatanku. Feroz Bey melangkah keluar dan berjalan menuju ruang terbuka di depannya.